wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada kita tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu banyak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya, baik nikmat yang zahir maupun yang batin kepada kita semua, untuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa berkumpul di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, untuk kita senantiasa bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa saling mengingatkan di antara kita tentang hakikat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita di dalam perjalanan ini ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, hingga akhirnya ujung dari perjalanan kita itu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ajalallahi la'atin. Sesungguhnya batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di setiap masing-masing kita la'atin. Sungguh benar-benar waktu tersebut itu akan datang. Dan pasti setiap orang akan bertemu dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan tersebut. Dan tentu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam perjalanan dunia ini
terus digonta-gantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, baik itu ujian-ujian berupa kenikmatan maupun ujian-ujian yang berupa kesusahan. Yang tujuannya itu semuanya untuk menguji kita. Siapa sebenarnya di antara kita yang bisa selamat di dalam ujian perjalanan ini, dan siapa yang gagal di dalam perjalanan ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira bahwasanya kalian semua akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dan padahal belum datang kepada kalian semisal yang sudah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Kita menganggap bahwasanya perjalanan kita ini adalah merupakan perjalanan yang biasa-biasa saja. Padahal perjalanan ini adalah merupakan perjalanan yang menentukan apakah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dalam perjalanan ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau justru kita akan terjatuh di dalam kesengsaraan yang selama-lamanya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwasanya orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan ini, ada orang-orang yang sa'id, ada orang-orang yang mereka berbahagia, dan ada orang-orang yang mereka sengsara. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ada di antara mereka orang-orang yang sengsara dan ada orang-orang yang mereka berbahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian apa yang semisal telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan massathumul ba'sa, menimpa orang-orang sebelum kita itu kesusahan, wad-dharra, kesusahan dari sisi badan, kesusahan dari sisi ekonomi. Al-ba'sa itu kesusahan dari sisi ekonomi. Mereka sulit untuk mendapatkan makan. Mereka tidak punya uang. Begitu pula terjadi kepada mereka dan menimpa mereka ad-dharra, menimpa kepada mereka kesulitan, kesusahan dari sisi jasad mereka. Wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Begitu pula mereka digoncang. Bukan hanya digoncang oleh bumi, tapi mereka digoncang oleh musuh-musuh mereka. Sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka itu mengatakan apa? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tiba. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan? Yang Allah ceritakan itu perjalanan mereka ketika mereka mendapati apa? Mendapati kesulitan. Itu hakikat sebuah perjalanan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian itu akan masuk surga, kata Allah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh di dalam perjalanan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui orang-orang yang sabar di dalam perjalanan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah? Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, apakah manusia mengira bahwasanya kita di dunia ini ditinggalkan, kemudian kita tidak diperintahkan, kita hidup semaunya sendiri,
Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Padahal mereka mengatakan ayyaqulu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur di dalam perjalanan ini, yang sabar, yang bersungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, yang mau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga. Wala ya'lamannal kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui siapa sebenarnya di dalam perjalanan ini mereka adalah orang-orang yang bohong. Secara lisan pengen beriman, secara lisan pengen katanya apa? Masuk ke dalam surga. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata perbuatannya tidak menunjukkan atas hal tersebut. Ternyata perbuatannya selalu mendustakan apa yang dia ucapkan. Maka ini hakikat perjalanan kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ajal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang pasti setiap kita akan sampai ke batas tersebut. Ternyata batas ini adalah merupakan ujung dari perjalanan kita. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang bersungguh-sungguh, ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang sabar. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, ternyata perjalanan yang kita berjalan di dalam perjalanan ini, yang ini adalah merupakan ujian di dalam perjalanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ini yang harus kita fahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memberikan pembahasan yang begitu luar biasa kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada orang-orang yang mereka dusta di dalam perjalanan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu senantiasa diliputi dengan syahwat. Itu diliputi dengan syahwat. Diliputi dengan sesuatu yang nyaman-nyaman. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan yang namanya surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman itu selalu diliputi dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya makarih, kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dalam hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga. Akhirnya malaikat Jibril melihat surga. Kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, siapa yang enggak mau masuk ke dalam tempat tersebut?" Kemudian diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk datang ke neraka, lihat. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, siapa yang tidak berlindung untuk tidak masuk ke dalam tempat tersebut?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh perintahkan lagi untuk melihat. Ketika mau melihat surga, ternyata malaikat Jibril datang lagi kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, begitu sedikitnya nanti orang yang akan masuk ke dalam surga." Ketika diperintahkan untuk melihat neraka, begitu banyaknya orang itu akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena surga dihiasi di awalnya itu dengan sesuatu yang makarih. Dengan sesuatu apa? Dengan sesuatu yang sangat sulit-sulit. Sedangkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu diliputi dengan apa? Dengan sesuatu yang sangat nikmat. Diliputi dengan apa? Dengan syahwat, dengan kenikmatan, dengan kelezatan. Maka ini harus betul-betul kita jadikan kaidah di dalam perjalanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan mereka, yang dimana mereka di dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala telah katakan apa? Rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila.
Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang mereka, orang-orang yang jujur di dalam perjalanannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sadaqu ma ahadullah alaih wa ma baddalu tabdila, yang mereka nggak mau mengganti perjalanan mereka dengan perjalanan yang lain. Kita lihat bagaimana perjalanan mereka. Perjalanan mereka adalah merupakan perjalanan yang berat. Perjalanan mereka adalah merupakan perjalanan yang penuh dengan ujian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diuji, orang yang paling dicintai oleh Allah. Dua nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Khalilullah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim. Apakah perjalanan mereka perjalanan yang enak? Apakah perjalanan mereka ketika mereka di dunia ini, perjalanan mereka adalah merupakan perjalanan yang nyaman? Apakah perjalanan mereka di dunia ini perjalanan yang santai-santai? Tidak. Apakah mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru mereka adalah dua orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim itu sebagai seorang kekasih. Tapi bagaimana kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Semakin Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba itu kekasih, semakin banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, semakin Allah Subhanahu wa taala itu banyak menguji. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Allah Subhanahu wa taala itu kalau cinta kepada seseorang, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam bagaimana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari Nabi Ibrahim kecil ketemu dengan seorang bapak yang musyrik. Ya kan? Kemudian apa? Nabi Ibrahim tumbuh mulai dewasa, diusir dari rumahnya. Diusir dari kampungnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam setelah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mau dilemparkan ke sebuah api. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika sudah menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belum punya keturunan anak. Kemudian setelah punya anak, justru malah apa? Justru malah disuruh untuk disembelih, dipisahkan dari istrinya. Ini semua ujian bagi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari kecil sudah jadi yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Hingga akhirnya apa? Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah dimusuhi oleh kaumnya. Berdakwah dilempari batu. Ujian yang begitu bertubi-tubi kepada para anbiya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam surat Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sampai dikira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ujian yang begitu luar biasa. Tapi ternyata perjalanan ini, perjalanan yang sulit, yang dijalani oleh Nabi Ibrahim, yang dijalani oleh Nabi Muhammad, begitu pula dengan para anbiya yang lain. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh, begitu pula dengan nabi-nabi yang lain, menjadikan mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan mereka bagaimana? Huffat bil makarih. Perjalanan mereka selalu ditutupi dengan yang namanya apa? Kesulitan. Kadang kita ini sekarang subhanallah, kesulitan seberapa besar? Baru dapat kesulitan sedikit, ngeluhnya kemana-mana. Baru dapat kesulitan sedikit, medsos menjadi tempat untuk berkeluh kesah. Baru mendapatkan kesulitan dari sisi badan, akhirnya apa? Akhirnya semua orang tahu. Nah, bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam perjalanan kita kalau ternyata kita tidak bisa memahami kaidah bahwasanya apa? Al-jannah itu huffat bil makarih. Surga itu selalu ditutupi dengan yang namanya kesulitan-kesulitan. Dan neraka itu selalu ditutupi dengan yang namanya apa? Sesuatu yang nyaman. Oleh karenanya disebutkan
oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Apa kata beliau? Hadal hadits min jawami'i kalimihi. Hadis ini termasuk di antara hadis yang jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek, tapi apa? Punya makna yang sangat luas. Bagaimana badi'i balaghatihi, indahnya kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela yang namanya syahwat, wa in malat ilaihan nufus. Syahwat itu dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun apa? Jiwa itu selalu condong kepada syahwat tersebut. Wal haddu ala ta'ati wa inkari hadha an-nufusu. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak untuk senantiasa melakukan ketakwaan dan ketaatan meskipun apa? Jiwa itu selalu apa? Gak suka. Coba kalau jenengan disuruh milih, ya kan? Jiwa seseorang itu kalau mau disuruh milih selalu milihnya yang enak-enak. Jenengan kalau suruh tidur sama duduk, milih mana, Pak? Oh, tidur. Belajar duduk sama belajar berdiri, milih mana? Oh, milih duduk, gitu. Karena apa? Itu jiwa kita. Selalu apa? Selalu mengajak untuk yang nyaman-nyaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mereka takut kepada Allah dan bisa menahan nafsunya. Karena nafsu ini kalau nggak ditahan, maka apa? Nafsu itu akan terus-menerus cari yang enak-enak, ya kan? Nafsu itu akan terus mencari yang nikmat-nikmat. Ya. Karena memang itu adalah merupakan apa? Tabiat nafsu. Karena itu adalah merupakan tabiat jiwa seseorang selalu mencari yang apa? Selalu mencari yang nyaman. Makanya disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan apa? Hada min badi'il kalam wa fasihihi wa jawamihi. Ini indahnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau la yusilu ilal jannati illa birtikabil makarih. Orang itu enggak akan pernah masuk surga kecuali apa? Menunggangi yang namanya kesulitan-kesulitan. Orang itu nggak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali apa? Orang itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusilu ilan nar illa bisyahawat, dan seseorang itu akan masuk ke dalam neraka dengan apa? Ya dengan seseorang itu selalu menunggangi syahwat yang nyaman-nyaman, ya kan? Berbeda dengan orang-orang yang mereka apa? Pengen masuk surga, tidurnya harus kurang. Mereka harus bangun malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah. Orang-orang yang mereka pengen masuk surga, mereka harus bangunnya apa? Harus bangunnya sepertiga malam terakhir. Mereka punggung-punggung mereka jauh dari kasur-kasur mereka. Yang mereka yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan mengharap. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka pengen masuk surga. Orang-orang yang mereka pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Mereka puasa di siang hari, harus ngaji Al-Qur'an. Ketika di yang lain waktu, orang-orang itu apa? Orang-orang waktunya tidur enak tidur, orang-orang waktunya makan enak makan, orang-orang waktunya ngaji, mereka justru malah nongkrong, duduk, kumpul, ya kan? Ngobrol yang enggak jelas. Maka inilah kata beliau Imam Nawawi rahimahullah taala, surga itu harus mengorbankan jiwa kita. Kesenangan jiwa kita harus kita korbankan. Dan neraka, kalau seseorang itu masuk neraka dengan apa? Ya udah, nafsunya diikuti terus. Nafsunya diikuti terus. Makanya kata beliau, adapun makarih, kesulitan-kesulitan yang harus ditunggangi oleh seseorang agar seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, fayadkhulu fihal istihad. Masuk ke dalamnya itu apa? Al-ijtihadu fil ibadah, sungguh-sungguh Pak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini harus kita paksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muwadzabatu 'alaiha was sabru 'ala masyaqiha. Orang kalau pengen masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Dia harus terus-menerus menyabarkan diri
Di dalam apa? Di dalam beratnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus soleh dahulu ketika mereka malas untuk beribadah, apa yang mereka katakan? Seorang istrinya mengatakan, "Kum ya Habib, fa innal apa? Fa inna tariqa tawil." Bangun wahai Habib. Habib itu apa? Suaminya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya jalan kita itu adalah merupakan jalan yang panjang. Orang-orang yang terdahulu mereka sudah mempunyai bekal dan mereka sudah berjalannya jauh, sedangkan kita masih di sini-sini saja. Sedangkan kita, apa yang kita bawa dari bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala butuh sungguh-sungguh, butuh sabar. Di dalam apa? Di dalam beratnya menuntut ilmu. Di dalam beratnya di dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya sama jenengan, tanya sama diri sendiri. Kan berat setiap hari harus setoran, ya kan? Berat apa enggak, Pak? Oh, berat, Pak. Ya kan? Itu butuh apa? Butuh istiqomah, butuh menyabarkan diri. Jenengan datang dari rumah untuk ke saung saja. Saya tahu itu sesuatu yang berat. Karena apa? Butuh namanya perjuangan, butuh sabar. Kalau nggak sabar, kalau nggak ada perjuangan, ya kita apa? Nggak akan pernah selama-lamanya nggak akan paham kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk apa? Butuh yang namanya as-sabru ala masyakiha. Sabar dalam apa? Dalam beratnya perjalanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata beliau Al-Imam Nawawi, orang yang pengen masuk surga butuh kadmul ghaid wal afu wal hilmu was sadaqatu wal ihsanu ilal musi was sabru anis syahawatil muharramah. Butuh supaya kita nggak marahan, nggak gampang ngamuk, nggak gampang jengkel ke orang, bisa menahan marahnya, bisa memaafkan. Begitu pula sedekah, berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada kita. Begitu pula sabar dari syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal khamri wa zina, seperti khamar, zina dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan al-makarih, sesuatu yang jiwa membencinya, tapi apa? Itu semua adalah merupakan jalan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa kata beliau? Wa amma syahwatul mubah. Adapun syahwat yang mubah, yang jiwa juga pengen, fala tadkhulu fi hadi, maka enggak masuk ke dalam yang seperti ini. Enggak masuk ke dalam yang seperti ini. Syahwat yang mubah. Contoh syahwat yang mubah yang sekarang kita lagi ramai menjalaninya. Apa, Pak? Apa syahwat yang mubah? Kok lihat demo? Hah? Camping. Ya kan? Apa syahwat yang mubah lagi? Ngopi. Ya kan? Ngobrol, itu syahwat mubah. Itu nggak masuk ke dalam ini kata beliau. Tapi apa kata beliau? Lakin yukrahul iktsaru minha. Akan tetapi apa? Dibenci, perbanyak ngopi, perbanyak duduk, perbanyak nongkrong, perbanyak sesuatu yang syahwat mubah. Kalau sering itu terus dilakukan, kenapa? Kata beliau, makhafatan an yajurra ilal muharramah. Takut, yang ditakutkan itu apa? Seseorang itu dari syahwat mubah tersebut, seseorang itu terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Makanya para salafus saleh dahulu, ikhwani wa akhwati fillah, karena mereka betul-betul menjaga perjalanan mereka di dalam perjalanan menuju Allah agar senantiasa taat. Apa yang mereka katakan? Mereka meninggalkan sesuatu yang mubah karena apa? Takut terjatuh kepada sesuatu yang haram. Mereka meninggalkan sesuatu yang mubah tersebut. Karena apa? Sesuatu yang mubah ini, ketika perkara yang mubah ini sering terus-menerus dilakukan, akhirnya apa? Maaf, orang kalau sering nongkrong, yang dibicarakan apa, Pak? Ilmu. Alhamdulillah kalau yang dibicarakan ilmu. Jadi halaqatul ilm. Cuma masalahnya apa? Yang dibicarakan apa? Gibah. Yang dibicarakan apa? Sesuatu yang gak bermanfaat. Yang dibicarakan apa? Sesuatu yang bisa memudaratkan dirinya. Belum lagi apa? Orang yang mereka terjatuh ke dalam syahwat mubahah. Orang yang terjatuh ke dalam yang namanya syahwat yang dibolehkan, akhirnya apa? Yuqassil qalb. Hatinya akan menjadi hati yang keras. Hatinya akan menjadi hati yang keras. Untuk nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja
Nggak bisa. Apakah kita nggak takut? Terkadang kita itu dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul ibadah. Yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatud dumu'. Yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kenikmatan nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tanya sama diri kita, sudah berapa lama kita nggak nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang dahulunya mungkin dulu ketika kita miskin, kita gampang nangis. Ketika kita nggak punya uang, kita mudah ya Allah, ya Rabbana, ya Razzaq. Ketika kita dalam keadaan sakit, begitu mudahnya kita untuk mengangkat tangan dan air mata kita mengalir nangis untuk mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan kepada kita dari sisi dunia, lupa nangisnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merundukkan hati kita, bukan hanya sekedar kepala kita yang merunduk. Tapi apa? Hati kita merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui ya Allah, ya Rabb, anna fakirun ilaik. Aku terlalu fakir kepadamu ya Allah. Aku butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sibuk dengan syahwatul mubahah, kata Imam An-Nawawi, kata beliau, amma syahwatul mubahah, syahwat yang mubahah sebenarnya nggak masuk ke dalam hal tersebut. Tapi apa? Tapi syahwat mubahah ini akan menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Syahwat mubahah ini akan mengeraskan hati seseorang. Syahwat mubahah ini yusghilu anit ta'ah, menyibukkan dari ketaatan. Kalau seandainya seseorang itu nggak sibuk dengan syahwat mubahah, mungkin dia gunakan untuk ngaji, gunakan untuk membaca Al-Quran, betapa pahala yang dia dapatkan, betapa kebaikan yang dia akan dapatkan. Tapi apa? Ketika digunakan untuk sesuatu yang syahwat mubahah, syahwat yang dibolehkan, dan berlebih-lebihan di dalam hal tersebut, akhirnya apa? Akhirnya justru malah memalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang, dan kita rasakan orang kalau seandainya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari maghrib, begitu mudahnya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat malam. Tapi subhanallah, ketika seseorang dia gak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, biasanya bangun malam kok tiba-tiba gak bangun malam. Gitu. Sebenarnya gak bangun malamnya kita untuk melakukan ketaatan. Sebenarnya dalam satu harinya kita gak baca Al-Quran. Sebenarnya satu harinya kita meninggalkan sholat sunnah. Itu sebenarnya karena apa? Karena ada sesuatu dosa di dalam diri kita yang menyebabkan kita gak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan itu. Gitu. Makanya gak heran orang para salafus soleh dahulu ketika mereka gak bangun sholat malam, ada tahassur dalam dirinya. Ada apa? Ada ngerasa, oh ternyata aku rugi nih. Dan mereka apa? Introspeksi diri mereka sendiri. Kenapa ya? Bukan apa? Bukan memberikan udzur. Terkadang kita itu kalau kita nggak sholat malam, apa yang kita lakukan? Ngasih udzur kepada diri kita sendiri. Karena aku capek. Ya. Seumpamanya seseorang itu nggak ngaji Al-Quran pada hari itu, seseorang itu banyak ngasih udzur kepada dirinya sendiri. Kan aku. Kenapa kita nggak bisa mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa kita nggak bisa mengatakan ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri ya Allah. Kalau engkau nggak mengampuni dosaku dan engkau tidak memberikan rahmat kepadaku, aku menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan kerendahan kita, akhirnya apa? Allah tolong kita. Akhirnya Allah berikan taufik kepada kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita banyak memberikan udzur kepada diri kita. Ketika kita banyak memberikan alasan, memberikan udzur, memberikan apa? Toleransi kepada diri kita, disitulah akhirnya kita nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semakna dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz.
Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kalian untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah. Kalau kita sudah punya niat untuk melakukan ketaatan, banyak-banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita di tengah jalan kita nggak bisa melakukan itu, wala ta'jaz, jangan banyak alasan. Jangan banyak ngeles. Gitu. Akui Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, memang saya kurang. Memang saya ada mendolimi diri sendiri. Kalau kita kurang, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Kemudian kata beliau, orang-orang yang mereka sibuk dengan syahwat yang mubahah, akhirnya apa? Au yuhwija ilal i'tina'i bitahsilid dunya wa nahwi dzalika. Akhirnya justru malah seseorang itu berpaling sibuk dengan urusan dunianya dan yang selain dari itu semua. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam Sahih Muslim ketika menjelaskan tentang hadis ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala syaitan yaitu musuh kita yang tidak pernah ada hentinya, tidak pernah ada henti-hentinya dan tidak pernah ada putus asanya untuk menjatuhkan kita di dalam perjalanan ini, untuk senantiasa menggagalkan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kata beliau, walamma kanat madakhilus syaitan fil amal tatafawud ala miqdari fadlihi wa qadri thamaratihi. Tatkala tempat masuknya syaitan itu di dalam sebuah amalan itu berbeda-beda, Pak. Ya kan? Sesuai dengan apa? Miqdar amal, sesuai dengan kadar amal. Syaitan itu kalau kadar amalnya sedikit, syaitan itu masuknya juga sedikit. Tapi kalau setan itu tahu bahwasanya ini adalah merupakan tempat perbaikan, di situ setan itu akan masuknya banyak. Kata beliau, kanat madakhilus syaitan fil ilmi akthar. Oleh karena itu, masuknya setan di dalam urusan ilmu itu sangat banyak. Setan itu kalau mau mengganggu orang yang mau menuntut ilmu, itu sangat banyak sekali, Pak. Kenapa? Setan tahu. Karena dengan ilmu ini, seseorang itu akan menjadi baik. Dengan ilmu ini, seseorang itu akan menjadi bertakwa. Setan tahu bahwasanya dengan ilmu ini, orang itu akan menjadi orang yang taat. Orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan tahu, kata beliau, bahwasanya apa? Ilmu ini adalah merupakan tempat perbaikan seorang hamba. Bukti, Pak. Kalau ternyata setan itu, bukti kalau ilmu itu adalah merupakan tempat kebaikan seorang hamba. Bapak bisa baca dalam akhir-akhir juz 1 surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, Pak. Ka'bah ini simbol Islam apa enggak? Simbol Islam paling besar itu Ka'bah, Pak. Makanya sampai ada orang semalam, ya kan, telepon untuk melihat simbol Ka'bah, berani bayar mahal. Ya kan? Sampai telepon Juna ke Karman. Ya kan? Ya kan? Hanya untuk apa? View Ka'bah. Ya. Pengen delok Ka'bah, Pak. Gitu. Hotele umroh pengen delok Ka'bah. Terus kira-kira, Pak, kalau ngelihat Ka'bah seperti itu, tiba-tiba imannya langsung, ya Allah, aku imannya langsung tinggi gitu. Hah? Enggak. Gitu. Mau bawa pantelengi Ka'bah gitu loh. Apalagi Karman kalau beliau nginep di Sofwa, Hotel Sofwa, view-nya itu view Ka'bah, Pak. Gitu loh. View Ka'bahnya itu apa istilahnya semalam? Oh, yang full itu apa? Panorama, gitu. Jadi panorama, Pak. View Ka'bahnya itu dari ujung sampai ujung, Pak. Gitu. Padahal Ka'bahnya cilik, cuma kelihatan full, gitu, panorama, gitu. Terus duduk dari semalam, dari habis Isya mantengi Ka'bah sampai subuh, terus tiba-tiba jadi Abu Bakar gitu. Ya nggak bisa. Itu bukan jalan untuk menjadi Abu Bakar, bukan jalan untuk menjadi Umar, bukan jalan untuk menjadi para sahabat yang mulia. Itu nggak bisa seperti itu. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sing bangun Ka'bah saja itu Nabi Ibrahim. Sudah dibangun, ya kan? Ka'bah sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah, utus di tengah-tengah mereka ini yang nanti di tengah-tengah ini ada Ka'bah. Apa yang minta oleh Nabi Ibrahim?
rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utus seorang guru di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri supaya ada pengajaran, supaya dibacakan ayatmu, supaya ada yang memberikan tazkiyah, supaya ada pengajaran dan tarbiyah. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim, Pak. Kenapa? Karena Ka'bah tetap Ka'bah. Simbol Islam. Kalau orang nggak tahu simbol Islam, nggak tahu tentang Allah, maka apa? Orang itu nggak akan bisa mengagungkan Ka'bah. Makanya sekarang Ka'bah itu, orang musyrikin zaman dahulu, Pak, maaf, mana lebih mengagungkan Ka'bah dari zaman sekarang? Zaman dahulu mereka mengagungkan Ka'bahnya luar biasa. Bukti orang-orang musyrikin, ini orang musyrik, Pak. Ini orang musyrik. Yang jelas-jelas mereka menyekutukan Allah. Mereka mau bangun Ka'bah saja. Mau bangun Ka'bah, mereka kumpul. Apa bahasanya mereka? Jangan pernah memasukkan dari apa? Dari harta yang haram sedikit pun untuk apa? Untuk membangun Ka'bah ini. Gitu. Jangan sampai pernah apa? Memasukkan apa? Harta yang haram. Makanya Ka'bah itu dibangun nggak sempurna. Masih ada kurangnya. Kurang duitnya orang-orang musyrikin yang halal itu kurang untuk bangun Ka'bah, Pak. Karena apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Ka'bah yang begitu luar biasa. Sekarang subhanallah, ngakunya Islam, tapi apa? Pengagungan kepada Ka'bah nggak ada. Justru apa? Bermaksiat di depan Ka'bah. Kadang bermaksiat di samping Ka'bah. Ini menunjukkan tentang apa? Nggak ada pengagungan. Lah kenapa nggak ada pengagungan? Ya tadi, karena apa? Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ilmu ini begitu luar biasa, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, makanya apa? Madkhal syaitan terhadap orang-orang yang mau menuntut ilmu itu begitu luar biasa. Banyak. Makanya saya dahulu, Pak, saya sering katakan kepada wali murid, kalau anak-anak yang kuliah yang mereka belajar jurusan umum, kalau di kos-kosan tidur tidak pakai alas, setiap hari makan Indomie, jadi masalah? Tidak jadi masalah. Sekarang anak pondok, coba anaknya ditaruh di pondok, makan Indomie, jadi masalah. Kenapa? Karena kalau anak belajar umum, setan nggak akan ganggu, Pak. Orang mau jurusan kuliah, mau belajar umum, di situ setan nggak akan pernah ganggu. Tapi subhanallah, ketika ada anak masuk ke dalam sebuah pondok, yang dipelajari di situ adalah pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan islah, perbaikan untuk akhiratnya, di situ pasti gangguannya banyak. Ya kan? Makan Indomie saja akan dipermasalahkan. Ya kan? Makan sesuatu yang apa? Mosok makanan di pondok koyong ini. Kan seperti itu. Masa seperti ini? Wah, komplainan yang begitu banyak. Kenapa? Ya karena tadi setan itu ikut campur di dalam urusan ilmu. Ketika di situ ada tempat islah, tempat perbaikan, maka seperti yang dikatakan oleh beliau, bahwasanya apa? Madakhilus syaitan fil ilmi aktar min antuhsa. Banyak, Pak. Tempat masuknya syaitan itu begitu banyak. Id al ilmu huwa afdalul a'mal, karena ilmu itu adalah merupakan amalan yang paling afdal. Oleh karenanya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau mengatakan wa a'dhamul asya'i rutbatan fi haqqil adami as-sa'adatul abadiyah wa afdalul asya' ma huwa wasilatun ilaiha. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, ini adalah merupakan hak Adam, hak manusia, dan yang paling sesuatu yang paling afdol, yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi tersebut, itu adalah merupakan apa? Adalah merupakan menuntut ilmu. Walan yutawassala ilaiha illa bil ilmi wal amal. Gak akan pernah bisa sampai untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut kecuali dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Wala yutawassalu ilal amal illa bil ilmi bi kaifiyatil amal. Orang itu nggak akan pernah bisa beramal kecuali menuntut ilmu. Makanya kita itu, kenapa kok kita malas-malesan menuntut ilmu? Kenapa kok kita malas-malesan di dalam belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Kita nggak akan pernah bisa beramal
Kecuali apa? Kecuali kita menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, fa aslus sa'adati fid dunya wal akhirah huwal ilm. Oleh karenanya kebahagiaan di dunia dan akhirat itu adalah merupakan seseorang yang dia mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tahu bahwasannya kebahagiaan seseorang yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan itu dengan perantara ilmu. Oleh karenanya apa? Faidan fasabilul ilmi mahfufatun bil makarihi wal masyarik. Makanya apa? Perjalanan ilmu ini penuh dengan apa? Penuh dengan ujian, Pak. Dan penuh dengan sesuatu yang berat. Makanya kalau jenengan disuruh setoran muhtasor, ya kan, harus dimarah-marahin sama Ustaz Baidowi, padahal ya Baidowi juga masih muda. Gitu kan, aku wis tuwek, digeger-gegeri kan seperti itu. Ya sabar, Pak. Ya seperti ini gitu kan. Kalau yang masih lebih muda dari anak mungkin, oh iya Ustaznya lebih tua dari saya. Masalahnya apa? Pak Sarozi tak geger-gegeri, Pak Slamet tak marah-marahin, gitu kan. Sebenarnya sungkan gitu loh. Cuma pengennya tak pengen. Kalau saya nggak sungkan, Pak tak suruh push up sama sana. Cuma kan nggak enak, anak kan seperti itu, gitu kan. Salah setoran push up, pengennya seperti itu. Cuma sepuh sungkan gitu ya, gegeri saja. Akhirnya cuma dimarahi saja kan seperti itu. Nah. Oleh karenanya apa? Perjalanan ilmu ini butuh apa? Butuh perjuangan, Pak. Mahfufatun bil masyak. Selalu dilingkari dari yang namanya kesulitan-kesulitan. Makanya setiap hari Ahad, kenapa kok saya bacakan kepada jenengan kitab Tatahammas li talabil ilmi syar'i? Karena jujur, itu salah satu kitab yang membuat saya semangat di dalam belajar. Saya itu masih ingat, saya selalu dibacakan kitab itu oleh beliau Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Sebelum apa? Sebelum main bola, Pak. Jadi kalau hari Jumat pagi di Jamilur Rahman, sebelum kita main bola, itu wajib baca itu. Wajib baca ceritanya para ulama, bagaimana perjalanan mereka apa? Di dalam menuntut ilmu. Sebenarnya saya kadang mikir, kenapa ya kok selalu bacanya itu sebelum bal-balan gitu. Saya tuh mikirnya seperti itu. Ternyata apa? Supaya syahwat mubah kita itu nggak terlalu berlebih-lebihan. Gitu. Main bal-balan nggak apa-apa, ya kan? Tapi apa? Supaya nggak berlebih-lebihan. Supaya kita, oh iya ternyata para ulama dahulu juga nggak bal-balan. Gitu. Ulama dahulu nggak badminton. Gitu. Ya kan? Cuma masalahnya sekarang apa? Sekarang kita badminton, kita bal-balan, kan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita nggak berlebih-lebihan di dalam syahwat mubahat yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, "Fa madakhilus syaitan la yuhsiha illallah." Belum ada di situ. Belum masuk kitab itu. Ya kan? Dan ternyata masuknya setan di dalam urusan ilmu itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sebegitu banyaknya. Ya kan? Dan ternyata yang madakhilus syaitan ini, yang setan berusaha untuk menggagalkan para penuntut ilmu di dalam perjalanan ilmu, kata beliau, faminha ma yufsidul ilma dzatahu. Ada setan yang masuk kepada ilmu itu secara zat ilmunya itu sendiri. Ya. Jadi yang dirusak sama setan itu zat ilmunya. Ya. Ketika kita mau menuntut ilmu, dirusak sama setan, udah kamu gak usah belajar ini, kamu belajar itu saja. Jadi apa? Zat ilmunya yang dirusak. Begitu pula kata beliau, wa minha ma yufsidul qasda wal iradata. Ada setan yang dia merusak dari sisi apa? Niat menuntut ilmunya. Karena apa? Perjalanan menuntut ilmu ini perjalanan yang panjang. Perjalanan yang begitu luar biasa sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dirusak sama setan di dalam perjalanan ilmu ini apa? Ilmu secara zatnya sendiri itu dirusak. Ya kan? Pemahamannya, ya kan? Cara memahaminya itu dirusak. Makanya begitu luar biasanya orang itu gak bisa memahami nama dan sifat Allah. Ilmunya dirusak sama setan. Ya kan? Kemudian apa? Ada yang dirusak oleh setan itu apa? Niatnya. Ilmunya benar, tapi apa? Niat menuntut ilmunya yang dirusak.
Madakhil syaitonnya, tempat masuk syaitonnya itu dari sisi apa? Dari sisi niat. Kemudian kata beliau, mau minha ma yufsidu sabila tolab. Ada orang yang dia ilmu wis bener, ya kan? Kemudian apa? Niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dirusak sama syaitan apa? Yang dirusak sabila tolab. Cara untuk menuntut ilmu. Yang harusnya menuntut ilmu itu aham fal aham, ya kan? Mulai dari usul sebelum mutawalat, dimulai dari yang paling dasar sebelum yang besar, ini yang dirusak sama setan. Ilmunya benar, ya kan? Niatnya berusaha untuk diperbaiki, tapi yang dirusak apa? Yang dirusak cara menuntut ilmunya, Pak. Cara menuntut ilmunya. Oleh karenanya, karena saking begitu banyaknya setan berusaha untuk merusak ilmu, maka kata beliau, wan naji man asamahullah. Orang yang selamat itu hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat itu adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang didapatkan secara zatnya benar, niatnya terus diingatkan, kemudian apa? Cara menuntut ilmu juga diajarkan dengan cara yang bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada para sahabat. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, lidzalika yambaghi li talibil ilmi. Oleh karenanya pantas atau seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk apa? Ayyal tafita ila darsil afat. Oleh karenanya penuntut ilmu itu harus tahu apa saja sih yang menghalangi penuntut ilmu itu untuk berhasil. Gitu. Kenapa? Karena setan itu masuk lewat sini nih. Oleh karenanya kita harus tahu sehingga kita bisa tutup pintu-pintu setan. Ini pentingnya kita belajar al-afat, yaitu apa? Penghalang-penghalang atau perusak-perusak atau hal-hal yang bisa menggagalkan seorang menuntut ilmu. Dari situlah setan itu akan masuk. Oleh karenanya saya sampaikan kepada teman-teman, ini ada kitab yang hanya 7 lembar. Sitik, Pak. Gitu, sebentar, sedikit. Tapi ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan, hafizahullah ta'ala, mulakhasan. Ini ditalkhis sebenarnya. Sebenarnya kitabnya lumayan, gitu kan. Belum lagi Syekh Said Ruslan yang punya kitab hampir sama isinya. Ya, punya kitab tentang afatu thalabatul ilm, ini ada di tangan saya. Jadi sebenarnya ini cuma poin isinya nang kene, Pak. Gitu. Cuma kalau ini yang saya suruh cetak, pasti Ustaz gak selesai daurah iki lagi. Gitu. Ya kan? Makanya saya minta sama Mas Juna, wis cetak yang itu saja. Cuma berapa? 7 lembar. Ini pun sebenarnya sudah tak suruh potong. Aslinya berapa? Aslinya 35 halaman. Menjelaskan tentang apa? Tentang al-afat allati ta'kiru talabal ilmi. Yaitu apa? Penghalang-penghalang yang bisa apa? Yang bisa ta'kiru talabal ilmi, yang bisa menggagalkan, yang bisa mengacaukan, yang bisa mengeruhkan seorang penuntut ilmu di dalam perjalanan menuntut ilmu. Ini yang harus betul-betul kita fahami. Supaya apa? Supaya seperti yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ketika beliau mengatakan apa? Wa annal ilma la yasilu ilaihi illal mutahalli biadabihi al mutakhalli an afatihi. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan apa? Ilmu ini gak akan pernah kita sampai kepadanya, ya kan? Ilmu ini gak akan pernah kita sampai kepadanya kecuali apa? Al-mutahalli an adabihi. Kecuali kita itu memperhias diri kita dengan adab-adab ilmu. Al-mutakhalli an afatihi. Dan mengosongkan kita dari apa? An afatihi. Mengosongkan dari hal-hal yang bisa merusak ilmu. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah kita akan masuk ke kitab ini yang tadi sudah ditanyakan sama Mas Karman Daeng. Kok dicari-cari nggak ada? Ini memang nggak dibaca, belum dibaca. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai jam berapa, Pak Ketua? Acara kita sampai jam berapa ini? Hah? 5:30. Serius ya?
Setengah 6. Cok, engkau kok swiman gitu. Soalnya di situ sudah ada pisang katanya menunggu. Itu syahwat mubahah. Nah, tapi jangan berlebih-lebihan. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kepada kitab yang insyaallah kita akan bahas. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wat taslim. Beliau muallif hafizahullah taala memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Kata beliau, fa innal insana la yansharihu sadrahu wa yatma'inna qalbuhu